Metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Seperti contoh 1, pada PT Brisa Rimendi memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari di kedua departemen produksi tersebut disajikan dalam gambar 4.3. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang. Kemudian, dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk menghitung total harga pokok produk yang selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit ini juga digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Nah, di sini sudah ada contoh pada gambar 4.3 pada PT Risa Rimendi. Nah, di situ BBB ialah biaya bahan baku, BOP adalah biaya overhead pabrik, BTK adalah biaya tenaga kerja, dan BK adalah biaya konversi. Nah, di situ rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang, yaitu biaya bahan baku per unit, yaitu biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang per unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja per unit, yaitu biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang per unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik per unit, yaitu biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang per unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Atas dasar perhitungan biaya persatuan produk departemen 1 dalam gambar 4.5 tersebut dapat dihitung harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh departemen 1 ke departemen 2 dan harga pokok persediaan produk dalam proses di departemen 1 pada akhir bulan Januari. Seperti kita lihat di gambar 4.6. Jadi, jika perhitungan tersebut di atas disajikan dalam bentuk laporan, maka akan kita lihat dalam laporan biaya produksi departemen 1 pada gambar 4.7 seperti ini. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan mengenai metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen setelah departemen pertama. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah departemen produksi yang pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen yang sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama yang bersangkutan. Rumus perhitungan kedua macam produk persatuan tersebut disajikan dalam gambar 4.8. Teman-teman bisa melihat sendiri pada gambar 4.8. Di situ ada rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua yang menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang.
Yang pertama itu harga pokok persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya. Yang pertama kita menghitung harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya. Nah, cara menghitungnya itu dengan rumus menambahkan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang, kemudian kita bagi dengan produk dalam proses awal plus produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode yang sekarang. Kemudian yang kedua itu ada harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Ini lanjut ya, kita menghitung yang kedua, itu ada biaya bahan baku per unit. Nah, biaya bahan baku ini kita cari dengan rumus biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang di per unit ekuivalensi biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga itu setelah biaya bahan baku ada biaya tenaga kerja per unit. Nah, untuk menghitung biaya tenaga kerja per unit caranya dengan rumus biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang di per unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Kemudian untuk rumus yang keempat itu ada rumus biaya overhead pabrik per unit atau BOP per unit. Rumusnya biaya overhead yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang diper dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Kemudian kita bisa menghitung total harga pokok produksi persatuan, yaitu dengan menambahkan dari yang pertama tadi sampai yang keempat, yaitu harga pokok produk per unit yang dibawa departemen sebelumnya ditambah dengan biaya bahan bakunya, lalu ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik per unit. Nah, setelah itu ketemulah total harga pokok produksi persatuan. Kemudian atas dasar data dalam gambar 4.8 contoh 1 tersebut, harga pokok kumulatif persatuan produk yang dihasilkan oleh Departemen 2 dihitung dalam gambar 4.9. Kemudian teman-teman bisa melihat pada gambar 4.9. Di situ ada perhitungan harga pokok kumulatif persatuan produk Departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Di situ ada yang pertama unsur biaya produksi, kemudian yang nomor 2 itu yang melekat pada produk dalam proses, yang ketiga yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian ada total biayanya, yaitu penjumlahan antara yang nomor 2 dengan nomor 3. Kemudian yang kelima ada unit ekuivalensi, dan yang terakhir ada biaya produksi persatuan. Yang pertama itu kita hitung harga pokok yang berasal dari departemen pertama. Itu ada berdasarkan data sebelumnya ya, yang melekat pada produk dalam proses itu ada nominalnya senilai 11.150.000. Kemudian yang dikeluarkan dalam periode sekarang ini sebesar 70 juta rupiah, sehingga diperolehlah total biayanya yaitu sebesar 88.150.000 yang diperoleh dari 11.150.000 ditambahkan dengan 77 juta rupiah. Yang kelima, unit ekuivalensinya itu sebesar 41.000. Ini diperoleh dari 100% dikalikan dengan 38.000, kemudian ditambahkan dengan 100% dikali 3.000 sehingga hasilnya 41.000. Lalu biaya produksi persatuannya
itu berasal dari pembagian antara yang keempat. Total biaya produksi dibagikan dengan unit ekuivalensi, yaitu 88.150.000 dibagi dengan 41.000, sehingga ketemulah biaya produksi persatuannya itu sebesar Rp2.150. Kemudian biaya yang ditambahkan dalam departemen 2 yaitu ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya tenaga kerjanya itu yang melekat pada produk dalam proses nominalnya 1.152.000, kemudian yang dikeluarkan dalam periode sekarang itu sebesar 37.068.000, kemudian total biayanya diperoleh 38.220.000. Unit ekuivalensinya sama ya caranya, yaitu unit ekuivalensinya itu dengan cara 100% dikalikan dengan 38.000 ditambah dengan 40% dikali 3.000, sehingga ketemulah hasilnya 39.200.000. Sehingga biaya produksi persatuannya dapat diperoleh caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi, sehingga ketemu hasilnya Rp975. Kemudian yang selanjutnya itu setelah biaya tenaga kerja ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu yang melekat pada produk dalam proses sebesar 4.140.000, kemudian yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar 44.340.000, sehingga ketemulah total biayanya sebesar 48.480.000. Kemudian unit ekuivalensinya sebesar 40.400 yang diperoleh dari pengalian antara 100% dikalikan dengan 38.000 ditambah dengan 80% dikali 3.000, sehingga ketemulah hasilnya 40.400.000 untuk unit ekuivalensi pada biaya overhead pabrik. Sehingga bisa diperoleh biaya produksi persatuannya adalah sebesar 1.200. Nah, dari data harga pokok produksi persatuan tersebut, sekarang dapat dihitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen 2 pada akhir bulan Januari 2021 yang disajikan dalam gambar 4.10. Nah, pada gambar 4.10 ini adalah perhitungan harga pokok produk jadi dalam persediaan produk dalam proses pada departemen kedua. Yang pertama, kita menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Itu ada 38.000 unit, kemudian ditambah dengan setiap unitnya itu dikalikan dengan setiap unitnya itu seharga Rp4.325, sehingga hasilnya adalah Rp164.350.000. Kemudian yang kedua, kita menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Yang pertama itu yang berasal dari Departemen 1 itu kan sejumlah 3.000 unit. Nah, 3.000 unit ini dikalikan dengan per unitnya itu dikalikan dengan Rp2.150, sehingga diperoleh hasilnya sebesar Rp6.450.000. Kemudian yang kedua, yang ditambahkan dalam Departemen 2 itu ada biaya tenaga kerja sebesar 40% dikalikan dengan 3.000 unit, kemudian dikalikan dengan 975, sehingga diperolehlah hasilnya sebesar 1.170.000. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik itu 80% dikalikan dengan 3.000 unit dikali dengan 1.200 rupiah, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 2.880.000 rupiah. Nah, ini dijumlah dari yang berasal dari Departemen 1 6.450.000 ditambah dengan 1.170.000, kemudian ditambah dengan 2.880.000,
880.000, sehingga diperolehlah total harga pokok persediaan dalam proses akhirnya itu sebesar 10.500.000. Lalu kita bisa mengetahui jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua. Caranya yaitu harga pokok produk yang selesai tadi, totalnya itu kan tadi 164.350.000. Lalu kita tambahkan dengan hasilnya tadi 10.500.000, sehingga diperolehlah jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua sebesar Rp174.850.000. Lalu perhitungan tersebut disajikan dalam laporan biaya produksi departemen kedua pada gambar 4.11. Nah, sini bisa lihat ya, gambar 4.11 itu ada laporan biaya produksi departemen 2 pada Januari 2001 dengan menggunakan harga pokok rata-rata tertimbang. Nah, itu laporan biaya produksinya seperti itu. Di dalamnya itu ada data produksi yang meliputi produk dalam proses awal sebesar 6.000. Kemudian setelah itu ada diterima dari departemen 1 sebesar 35.000 kg. Lalu jumlah produk yang diolah dalam bulan April itu dijumlah antara 6.000 ditambah dengan 35.000, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 41.000 kg. Lalu produk yang selesai ditransfer ke departemen kedua itu ada 38.000 kg. Kemudian produk dalam proses akhirnya 3.000 kg, sehingga jumlah produk yang dihasilkan adalah 41.000 kg. Nah, setelah data-data produksi tersebut, yang kedua itu ada biaya yang dibebankan dalam departemen kedua. Nah, untuk biayanya itu yang pertama ada biaya yang berasal dari departemen pertama. Totalnya sebesar 88.150.000 dengan harga per kilogramnya itu adalah sebesar 2.150.000. Kemudian biaya yang ditambahkan dalam departemen kedua itu yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu totalnya masing-masing untuk biaya tenaga kerja itu sebesar Rp38.220.000 dan per kilogramnya sebesar Rp975. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya totalnya sebesar Rp4.480.000 dan per kilogramnya adalah Rp1.200. Sehingga jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen kedua itu dijumlah yaitu dari 88.150.000 ditambahkan dengan 38.220.000 ditambahkan dengan 48.480.000 sehingga diperoleh hasilnya sebesar 174.850.000. Nah, per kilogramnya juga dijumlah yaitu 2.150 kg ditambah Rp2.150 ditambah dengan Rp975 ditambah dengan Rp1.200 sehingga diperoleh hasilnya sebesar Rp4.325. Selanjutnya untuk perhitungan biayanya, yang pertama harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang yaitu sejumlah 38.000 unit dikalikan dengan Rp4.325 sehingga diperoleh hasilnya adalah sebesar Rp164.350.000. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya terdiri dari yang berasal dari departemen 1 itu sebesar Rp6.450.000. Kemudian yang ditambahkan dalam departemen kedua ada biaya tenaga kerja sebesar Rp1.170.000, lalu ditambahkan dengan biaya overhead pabrik yaitu Rp2.880.000, sehingga totalnya adalah Rp10.500.000.
Kemudian jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua kita tambahkan antara harga pokok produk yang selesai ditransfer ke gudang itu tadi sejumlah 164.350.000 ditambahkan dengan total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir itu kan 10.500.000, sehingga diperoleh jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua itu sebesar 174.850.000. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode masuk pertama, keluar pertama, departemen produksi pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau disingkat menjadi MPKP itu menganggap biaya produksi periode sekarang itu pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Nah, baru kemudian sisanya itu digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan ke dalam proses sekarang. Nah, oleh karena itu dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal itu harus diperhitungkan. Berikut ada contoh perhitungan MPKP. Yang pertama itu perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku departemen 1 dengan menggunakan metode MPKP. Yang pertama itu ada persediaan produk dalam proses awal itu 0 kg. Yang kedua, produk selesai ditransfer ke departemen 2 itu 31.000 kg. Yang ketiga ada produk dalam proses akhir 100% dikali 9.000 itu 9.000 kg. Nah, jika itu dijumlahkan semuanya menjadi 40.000 kg. Kemudian yang kedua itu kita menghitung unit ekuivalensi biaya, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik di departemen 1 dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan produk dalam awal dalam kurung 100% kurang 40% kali 4.000 unit itu menjadi 2.400 kg. Yang kedua ada produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 itu 31.000 kg. Dan yang ketiga itu ada produk dalam proses akhir 70% dikali 9.000 unit itu menjadi 6.300 kg. Nah, jika itu dijumlahkan semuanya menjadi 39.700 kg. Yang berikut yang terakhir itu ada perhitungan biaya produksi per satuan menurut metode MPKP disajikan sebagai berikut. Yang pertama unsur biaya, kemudian total biaya unit, yang ketiga ada unit ekuivalensi, dan yang terakhir ada biaya produksi persatuan. Untuk unsur biaya, yang pertama itu biaya bahan baku, itu total biayanya Rp20.200.000 dengan unit ekuivalensinya 40.000 dan biaya produksi persatuan 505. Untuk yang kedua biaya tenaga kerja, total biayanya ada Rp9.775.000 dengan unit ekuivalensinya 39.700, kemudian biaya produksi persatuannya 750. Dan yang ketiga biaya overhead pabrik, itu total biayanya Rp37.315.000 dengan unit ekuivalensinya 39.700, dengan yang terakhir biaya produksi persatuannya 940. Selanjutnya ini
ini metode masuk pertama, keluar pertama departemen setelah departemen produksi pertama. Nah, di dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama ini, produk kan dia sudah membawa harga pokok dari departemen sebelumnya. Dia sudah mempunyai harga dari yang pokok produknya sebelumnya tadi. Nah, kemudian barang akan diproses dan harga dari patokan produknya tadi menjadi panutan untuk harga pertama kali untuk menentukan harga pokok produk yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Baiklah, ini salah satu contoh perhitungan harga pokok produksi kumulatif produk yang dihasilkan oleh departemen. Nah, laporan biaya untuk produksi departemen 1 pada bulan Januari PT Risari Mendi, yakni untuk seluruh jumlah keseluruhan yang jumlah produksinya, bahan produksinya itu 44.000 kg. Kemudian untuk biaya yang dibebankan dalam departemen 1 itu jumlah biaya produksinya keseluruhannya itu 92.210.000. Nah, itu dihasilkan dari harga pokok produksi dalam awal prosesnya kan 4.920.000. Kemudian ditambah dengan biaya lainnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sehingga untuk jumlah biaya produksi keseluruhannya itu 92.210.000 dengan biaya per kilogramnya Rp2.195. Kemudian untuk perhitungan biayanya, yang harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke departemen 2 ini, untuk harga pokok produksi dari yang sekarang ini kan ada 31.000 unit, kemudian dikali dengan Rp2.195, sehingga untuk total biayanya 77.019.000. Nah, ini tuh seharusnya untuk jumlah seluruhnya itu 77.021.000 karena ada pengurangan Rp3 dari pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya overhead pabrik per kilogramnya, sehingga total biayanya 77.019.000. Dan kemudian untuk harga pokok produk dalam proses akhirnya itu jumlahnya 92.210 untuk jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen 1. Selanjutnya untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen 2. Nah, untuk jumlah biaya total dari yang dihasilkan departemen 2 itu yakni sebesar Rp158.427.000 dengan biaya per unitnya Rp4.381. Nah, dari data tersebut, jumlah data perhitungan harga pokok persatuannya itu dapat dihitung dengan harga pokok produk yang ditransfer oleh Departemen 2 ke gudang, dan kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2011 itu di Departemen 2. Nah, kemudian untuk perhitungan harga pokok produksi selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 2, untuk seluruh jumlah harga pokok produk dari produksi sekarang itu kan ada 32.000 unit, kemudian dikali dengan Rp4.321, sehingga untuk total biayanya itu Rp164.202.000. Nah, dari harga pokok persediaan produk dalam proses awal 16.442.000 ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya penyelesaian produk dan biaya tenaga kerja maupun dengan biaya overhead pabrik. Kemudian menjadi untuk totalnya Rp164.202.000. Nah, ini seharusnya untuk jumlah sesungguhnya itu Rp164.206.000 karena ada potongan 2.000 untuk pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya per unit, jadi totalnya Rp164.202.000. Nah, kemudian untuk harga pokok produk dalam proses akhirnya, untuk jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 totalnya Rp174.869.000. Untuk laporan biaya produksi Departemen 2 dengan menggunakan MPKP untuk seluruh jumlah keseluruhan untuk bahan pokoknya itu 41.000 kg. Kemudian untuk biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 sendiri untuk jumlah keseluruhannya Rp174.869.000 dengan biaya per kilogramnya Rp4.381.000. Nah,
diperhitungkan dari harga pokok produksi dalam alat prosesnya kan Rp16.442.000 ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, sehingga total keseluruhannya menjadi Rp174.869.000. Kemudian untuk perhitungan biayanya, untuk harga pokok produk yang selesai ditransfer ke gudang, untuk jumlah keseluruhannya itu Rp24.014.000. Kemudian ditambah lagi dengan harga pokok produk yang diproduksi sekarang, yakni ada 32 unit dikali dengan biaya per kilogramnya kan Rp4.381.000, sehingga untuk total biayanya perhitungannya itu Rp164.202.000. Nah, itu seharusnya untuk jumlah sesungguhnya itu Rp164.206.000. Nah, karena ada potongan 2.000, karena ada pembulatan pada waktu perhitungan biaya produksi per unit, sehingga untuk totalnya sendiri Rp164.202.000. Kemudian untuk harga pokok produk dalam proses akhirnya, untuk jumlah pada biaya yang dibebankan dalam departemen 2 itu totalnya ada Rp174.869.000.